Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Dan pada video ini saya masih akan membahas tentang tips negosiasi. Dan pada video ini saya akan membahas tentang benarkah negosiasi itu penuh dengan kebohongan gitu. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa negosiasi itu artinya negosiasi itu perlu berbohong. Benar gak sih? Pastinya itu tidak benar. Kenapa orang berpikiran begitu? Ya mungkin karena dia menganggap ada orang yang ketika bernegosiasi itu dia bilang, oh saya kan gak bisa beli gitu ya, atau udah gak punya uang lagi, uang saya cuma segini. Itu kan kayak sesuatu yang kebohongan gitu ya. Tidak apa-apa. It's okay menunjukkan bahwa kita mampu membeli barang tersebut, jika perlu lebih. Tapi tujuan negosiasi itu bukan memperlihatkan bahwa kita tidak mampu membelinya kalau beli ya, atau kita tidak bisa menjualnya gitu. Tapi lebih ke berapa sih win-win solution yang tepat, angka yang pas gitu untuk penjualan, sehingga akhirnya itu kita senang, yang membeli, penjual pun senang. Tidak apa-apa untuk mengharapkan harga yang lebih mudah, dan meskipun kita sebenarnya siap untuk membayar sesuai dengan harga yang diminta penjual. Mungkin Anda bahkan akan senang mendapatkannya dengan harga yang diminta, tetapi Anda masih berusaha untuk mendapatkan lebih murah gitu. Jadi kadang-kadang kejadiannya seperti itu juga. Jadi di mana menjadi ekonomis dengan kebenaran berakhir, dan benarkah perlu sebuah kebohongan? Kabar baiknya untuk bernegosiasi itu kita tidak perlu berbohong, bahkan tidak boleh berbohong saat bernegosiasi. Saya ingin menjelaskan mengapa berbohong itu merupakan ide yang buruk, dan akan mencoba memberikan beberapa alternatif supaya ketika bernegosiasi itu kita tidak berbohong secara langsung. Yang pertama, jangan pernah berbohong tentang angka ataupun fakta. Karena pertama, kita tidak pernah tahu seberapa banyak yang mereka tahu lawan negosiasi kita. Jika Anda berkata, saya harus bayar 1 juta nih, karena bahannya aja nih kelihatannya cuma 800.000, saya beli 1 juta juga, oke lah gitu. Mungkin penjual kita sebenarnya tahu ini itu sebenarnya materialnya cuma 200.000 gitu. Jadi kita tidak tahu seberapa banyak penjualnya lebih tahu dari kita. Kedua, setelah itu mereka mungkin mengetahui bahwa kita itu berbohong gitu ya. Setelah kita bekerja dengan mereka mungkin bisa melihat angka-angkanya, atau mereka mungkin mendapatkan akses ke angka-angka itu, materialnya berapa, di beberapa titik gitu ya, di beberapa sumber informasi karena suatu alasan. Dan kemudian mereka tidak akan pernah percaya kita lagi gitu, karena wah ini orang bohong nih. Dan celakanya mungkin tidak mau berbisnis lagi dengan kita. Ketiga alasannya, bahasa tubuh itu tidak bisa ditahan untuk tidak memberikan sinyal berbohong. Sangat sulit untuk menyembunyikan tanda-tanda suatu kebohongan. Dan mata, otak seseorang itu begitu mudah menangkap seseorang mulai berbohong. Jadi kita tidak akan bisa membodohi orang lain. Mereka tidak akan yakin, tetapi mereka hanya akan memiliki perasaan tidak nyaman. Mungkin mereka merasa tidak nyaman jika lawan negosiasinya itu sedang berbohong. Dan itu bisa merusak kesepakatan kita. Tanda-tanda berbohong yang mungkin harus dihindari, dan yang mungkin ingin Anda cari pada orang lain, misalnya ketika ngomong megang hidung atau wajah gitu ya, lo tidak mau melihat, atau bahkan terlalu banyak kontak mata, menjadi marah, berkeringat, jalan terseok-seok. Ada begitu banyak tanda, dan hampir tidak mungkin untuk menghindari semuanya. Alasan terakhir untuk tidak berbohong adalah karena hal itu mengurangi kemampuan Anda untuk bermanuver. Kita semua mungkin pernah mengalami hal seperti itu ketika kita anak-anak gitu ya. Ketika kita coba menutupi kebohongan kita dengan cerita yang lain. Misalnya kita coba mengklaim bahwa ih bener nih harganya 800 misalnya. Lalu dengan mengklaim cara bahwa bikinnya susah misalnya, ataupun saya pernah datang ke pasar mana, katakanlah misalnya misalnya
kita mau beli foto, lalu fotonya itu kayaknya ini bagus deh kalau misalnya tidak berwarna misalnya gitu. Akhirnya ya sudah, ya udah saya akan cetak dengan tanpa warna, misalnya berbohong ya bahwa saya cetak tidak berwarna aja padahal kita tidak menginginkannya. Jadi lebih baik untuk hindari sebuah kebohongan gitu ya. Sebenarnya penting untuk belajar bagaimana menjadi baik dalam mengelak gitu ya, dalam mencari kata-kata bernegosiasi, terutama jika mereka memposisikan diri sebagai teman gitu atau mitra pemecahan masalah bersama. Mari berbagi semua informasi, biaya misalnya gitu ya, dan mencari kesepakatan terbaik untuk kami berdua. Berhati-hatilah. Jadi ada 5 alternatif sebenarnya untuk mengelak secara sopan dan tidak berbohong. Pertama adalah menggunakan perasaan. Misalnya, oh sebenarnya saya tidak senang dengan harga segitu gitu ya. Saya akan merasa lebih senang kalau misalnya harganya sekian. Ini sangat berbeda dengan saya tidak bisa membayar segitu gitu. Kedua, misalnya saya tidak tahu kata-katanya. Jadi saya tidak memiliki informasi biaya, saya tidak tahu bagaimana harga yang tepat gitu ya. Ketiga, misalnya saya tidak boleh mengatakan bukanlah kebijakan kami untuk mengungkapkan biaya atau penawaran atau anggaran pesaing. Saya ingin tapi saya tidak bisa, misalnya gitu ya. Saya tidak bisa menganggap hal lain. Yang keempat, jika Anda berurusan dengan seorang yang jelas tahu permainannya, katakanlah Anda tidak berpikir saya akan mengatakan itu kepada Anda dan tidak bisa berpikir gitu. Saya tidak tahu. Dan yang keempat, saya tidak berpikir. Yang kelima adalah tergantung. Nah ini yang paling favorit. Jadi jika seorang bertanya kepada saya berapa biaya untuk berapa harga sebenarnya materialnya gitu ya, atau berapa sih harga biasanya dijual sebelumnya, kita bilang tergantung gitu. Misalnya berapa lama, berapa judulnya, misalnya materialnya apa, ketika kapan, situasinya seperti apa. Dan jadi kita bisa menyampaikan dengan 5 hal alternatif seperti itu. Jadi jika Anda langsung menanyakan harga atau anggaran Anda di muka, jawaban yang bagus adalah cobalah menyampaikan tergantung. Berapa banyak yang ingin Anda beli, seberapa banyak kualitas yang diinginkan, merek apa, variabel di dalamnya. Anda bisa mengatakan itu tergantung pada apa yang mereka inginkan. Tunjukkan beberapa contoh gitu kepada mereka sebagai referensi, dan seperti yang akan kita lihat nanti, jauh lebih baik untuk membuat mereka membuka angka terlebih dahulu. Jadi kabar baiknya adalah kita dalam bernegosiasi itu tidak perlu berbohong. Sebenarnya kita pun tidak boleh berbohong ya. Satu-satunya pertanyaannya adalah memangnya ada metode yang akan digunakan untuk menghindari menjawab pertanyaan langsung tentang angka. Metodenya seperti apa sih? Kita coba lihat di video-video setelah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.